apa kabar semua murid Miss? Kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita geografi. Hari ini materi kita masih tetap pada Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tapi kita ambil subtema kita pada hari ini yaitu tentang wisata bahari. Nah, pernahkah kalian berwisata? Pasti Miss berharap kalian pasti pernah berwisata. Nah, berwisata itu merupakan tempat rekreasi kita ke suatu daerah, entah ke pantai, laut, danau, itu berwisata. Atau jalan-jalan ke puncak juga itu wisata. Oke, kali ini kita bahas tentang wisata bahari. Pada slide PowerPoint yang Miss kasih, di sini Miss akan menyampaikan bahwa apakah wisata bahari itu. Kita lihat pada slide PowerPoint. Wisata bahari itu kalau kita lihat secara rinci yaitu seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau, laut dan sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya ataupun pada dasar kelautan dalam taman laut tersebut. Nah, di sini pada slide PowerPoint, apakah itu wisata bahari? Menurut beberapa individu yang telah meneliti tentang keberwisataan, mereka memiliki pendapat berbeda. Nah, di sini banyak para ahli mendefinisikan tentang wisata bahari. Bisa kita lihat kalau di situ ada 5 kategori yang mereka buat di sini. Mari kita lihat. Wisata bahari diartikan sebagai sebuah wisata di mana tempat wisata tersebut didominasi perairan dan kelautan. Pendapat ini cukup sederhana dan cukup mudah dipahami. Benar, karena wisata bahari ini itu tadi tentang aktivitasnya, segala aktivitas itu dilakukan pada media laut, ya kan, pada media perairan kelautan. Makanya di sini ini definisi yang sangat sederhana. Nah, kita lihat yang kedua. Wisata bahari juga berarti sebuah kegiatan unik untuk menikmati keindahan dan keunikan pasir, pantai, juga lautan. Ya, di sini kan begitu banyaknya keindahan-keindahan laut kita, begitu juga keunikan pasir, di pesisir pantai juga, serta aktivitas yang ada di lautan situ, kita melihat keindahannya. Sehingga kalau kita menikmati keindahan itu, nah, suasana kita ini juga sangat bahagia. Karena kita itu sudah melihat, oh betapa baiknya Tuhan menciptakan semua yang indah yang bisa kita nikmati. Oke, kelas. Nah, yang ketiga, wisata bahari juga didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk memanfaatkan wilayah pantai dan laut sebagai tempat wisata. Ya, wisata bahari itu dimanfaatkan sebagai tempat wisata kita. Tempat wisata. Di situ aktivitas wisata bahari itulah mengundang semua turis-turis mancanegara. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan wilayah pantai itu dengan aktivitas kita yang lain. Yang keempat, definisi lainnya menyatakan bahwa wisata bahari merupakan kegiatan untuk menghabiskan waktu di pantai dan lautan. Ya, itu tadi, menghabiskan segala waktu kita dengan aktivitas yang ada di laut ataupun di pantai. Bisa itu melalui surfing, diving, apalagi berenang. Pokoknya disitulah, makanya kita itu melakukan kegiatan aktivitas. Nah, segala aktivitas itulah yang bisa membuat kita itu merasa tenang, mempunyai sejarah. Tapi yang lebih pentingnya satu, yaitu kita itu cinta terhadap lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan laut maupun di lingkungan yang lainnya. Pada umumnya, wisata bahari itu berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, indah, dan sehat, serta memiliki
keramah tamahan lingkungan. Kalau misalnya ada sampah itu mereka semua ramah untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Sudah. Nah, yang terakhir, wisata bahari adalah kegiatan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem alam khususnya pantai dan lautan. Itu tadi yang Miss bilang. Kalau segala yang ada di laut itu kita lestarikan, kalau ada sampah ya setidaknya kita buang ke tong sampah biar supaya kita itu bisa menjaga keindahan laut kita. Itulah yang dikategorikan kesadaran menjaga ekosistem pantai dan laut. Oke, kelas. Di sini pada gambar ini ada menunjukkan inilah gambar dari wisata bahari. Begitu luas ya kan? Di dalam laut, di dasar laut, itu semua makna dari aktivitas wisata bahari. Nah, kita lihat slide berikutnya. Pengertian wisata bahari itu ini tadi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan juga lautan. Secara singkat, wisata bahari itu sebuah rekreasi di pantai atau lautan. Sungguh senang kalau misalnya kita melakukan rekreasi ya kan di sekitar pantai, laut. Pasti udaranya sejuk, nikmat. Suasana kita pun tenang. Kalau ada masalah kita bisa rekreasi di situ. Pasti masalah itu bisa kita atasi dengan kepala dingin. Suasana kita juga jadi sejuk, indah, segar. Seiring dengan berjalannya air, jernihnya air, pasti kita melihat semua. Nah, di sini ada kegiatan wisata bahari. Yang pertama itu menjelajahi dan menikmati keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Ya, kalau misalnya kita pandai berenang, kita itu bisa menyelam sampai ke bawah laut, kita melihat, wah, pasti di situ banyak aneka ragam binatang-binatang laut serta tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Nah, di sini kita itu berenang dari dasar, pertengahan sampai ke bawah laut. Yang penting kita itu bisa berenang dengan baik supaya kita itu bisa melihat. Jangan nanti karena kita itu kurang teliti untuk berenang jadi kita susah untuk melihat dan nanti bisa saja nanti kita itu tenggelam kalau misalnya kita nggak sanggup untuk naik. Makanya bisa saja menjelajah dan menikmati keindahan alam bawah laut itu ya setidaknya jangan terlalu dalam. Oke, kelas. Nah, yang kedua, diving dan juga snorkeling. Nah, di sini diving dan snorkeling. Tahukah kalian diving itu apa? Lihat. Diving itu ini. Diving merupakan kegiatan menyelam yang kedalamannya melebihi kedalaman snorkeling. Biasanya dilakukan jauh di bawah permukaan laut. Ini contoh diving. Sudah, dia itu melakukan di bawah laut. Ini seperti pada contoh di gambar. Ini ada contoh diving. Sudah. Tadi snorkeling itu, kalau snorkeling ini merupakan aktivitas berenang, ini dia, di permukaan air dan melihat apa yang ada di bawah permukaannya. Contohnya, contoh snorkeling ini. Nih, bisa kita lihat contohnya ini pada gambar. Ini dia snorkeling, ini gambar. Kita melihat, kita posisinya masih seperti sama kayak berenang tapi dia masih di dasar. Bisa melihat, kita lihat tundukkan kepala kita ke bawah laut, kita bisa melihatnya. Sudah? Nah, di sini dapat kamu lihat kalau keindahan dasar laut Indonesia memang sangat menakjubkan. Wisatawan lokal dan mancanegara pun pergi ke Indonesia untuk melihat langsung keindahannya dengan diving dan snorkeling itu tadi. Nah, yang ketiga, olahraga air. Jenis kegiatan seperti speedboat, berselancar, mengayuh perahu, itu semua contoh-contoh olahraga air. Ini dapat kamu lihat pada gambar. Inilah contoh-contoh olahraga air. Udah, Nak? Nah,
Di sini. Lihat. Ada gambar di sini, inilah dia yang posisi ini, sebelah kiri ini, posisi sebelah kiri ini, ya kan? Inilah untuk alat perlengkapan snorkeling, ya kan? Ini untuk alat perlengkapan diving, salah. Ini perlengkapan diving, ini snorkeling, sudah. Nah, ini dia. Siapakah orang yang boleh ikut snorkeling atau diving, snorkeling dan diving? Lihat. Di sini ada Miss buat kalau snorkeling ini biasanya dilakukan oleh semua orang, tidak perlu teknik apapun karena snorkeler biasanya hanya menikmati objek dengan mengambang di permukaan saja. Kalau diving itu dilakukan oleh orang yang telah bersertifikat. Sertifikat ini diperoleh setelah diver mengikuti pelatihan ilmu menyelam dan menyelamatkan diri. Itulah beberapa pengertian snorkeling sama diving. Jadi ingat ya nak, kalau posisi gambar yang ini adalah tadi diving. Dia menyelam sampai bawah laut. Sedangkan yang ini, yang pertama posisi kanan ini adalah snorkeling. Dia itu menyelam hanya di atas permukaan laut, kayak berenang gitu. Sudah? Nah, di sini inilah kedalaman dalam penyelam untuk snorkeling, untuk diving itu ini. Sudah dapat kamu lihat kedalaman penyelaman. Snorkeling biasanya dilakukan di permukaan air mulai dari 3 sampai 12 kaki, sekitar 1 sampai 3 meter. Diving biasanya dilakukan di kedalaman mulai dari 200 hingga 300-an meter, tergantung dengan tujuan kita. Bisa saja kalau misalnya mau mencari tumbuh-tumbuhan atau terumbu karang lainnya, bisa sampai menyelam di lebih dari kedalaman ini. Udah bisa 200 hingga 300 meter. Ini adalah kedalaman penyelaman dari 253 meter, 332, 2992 meter, 10.916 meter. Itu semua. Sudah. Yang keempat, menikmati hasil laut. Ya, pada gambar di sini kalau kita ingin menikmati hasil laut, ya kita bisa memakan ikan-ikan, jenis ikan di sana, ya kan? Nah, kita nikmati semua hasil laut itu secara langsung dengan menentukan jenis ikan yang akan kita pilih, tetapi kita bisa memiliki cita rasa yang berbeda pada makanan tersebut. Jadi kalau misalnya kita ingin makan, ya kan, pasti banyak jenis-jenis ikan di laut itu. Nah, pasti setiap cita rasa ikan di situ di laut berbeda-beda. Udah, yang kelima, ekowisata bahari yang dikenal dengan kegiatan konservasi. Di sini konservasi itu kegiatan untuk menjaga ekosistem pantai dan laut. Nah, kalau misalnya ekosistem, ya kan, ekosistem pantai atau laut itu rusak, tercemar, pasti ekowisata bahari itu menjadi lebih buruk. Karena itu tadi pencemaran, terganggu ekosistem, ya kan. Untuk sebab itu ya kita sebagai manusia, ya kita harus menjaga ekosistem kita supaya ekosistem pantai dan laut itu bisa terlestari. Jangan membuat laut itu tercemar, tapi sehendaknya kita lakukan konservasi dengan menjaganya. Oke, kita itu diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa berupa akal dan pikiran, maka ya kita sebagai manusia, kitalah yang mempunyai peranan penting dalam suatu ekowisata ataupun dalam suatu lingkungan kita ini. Nah, itu semuanya kita berperan penting dalam menjaganya. Makanya kita diberikan Tuhan akal, pikiran, serta hati. Nah, dengan cara itu kita bisa menjaga keindahan alam kita, supaya kita itu bisa mewujudkan ekowisata yang bagus untuk anak dan anak cucu kita nantinya. Oke, kelas?
Nah, apa saja sih potensinya? Bisa kalian lihat di situ. Satu, meningkatkan ekonomi. Jenis wisata kelautan akan memiliki dampak secara langsung pada warga masyarakat di sekitar pantai dan laut. Ya, meningkatkan ekonomi pertama. Kedua, meningkatkan pendapatan daerah. Ketiga, sarana konservasi. Kelima, sarana pendidikan. Nah, itu semua dapat kamu baca atau dapat kamu lihat, ya kan, pada slide PowerPoint ini. Nah, di sini ini adalah peta di mana potensi wisata bahari itu sudah ada tertera di seluruh Indonesia kita ini. Nah, tadi kalau wisata bahari itu kan mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, dan cinta terhadap alam lingkungan, laut, dan kehidupannya. Pada umumnya, ya kan, tempat taman wisata bahari ini berlokasi pada tempat yang lingkungan alami di seluruh negara Indonesia. Udah. Nah, jadi intinya seluruh wilayah Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke, sudah ada tempat-tempat wisata baharinya. Di Medan udah ada, Pekanbaru sudah ada, Sumatera semuanya udah, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai NTT, Bali, dan Papua dan sekitarnya, situ semua sudah ada tempat wisata bahari kita. Jadi kalau kita pengen bepergian, ya kan, dalam jangka waktu pendek bisa, maupun dalam jangka waktu panjang pun bisa, dengan beberapa tempat tujuan wisata bahari kita lainnya, ya kan. Di sini kita itu bisa melakukan kunjungan dalam berwisata bahari. Sudah? Oke, kelas, di sini ada keunikan wisata bahari lainnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dapat kamu baca. Nah, di sini keunikannya, lihat. Banyak hal baru yang bisa dipelajari. Ini seperti kalau kita menjelajahi lautan daerah Sulawesi, kita nggak tahu ikan apa saja, keunikan-keunikannya. Nah, pasti kita lihat, oh, keunikannya begitu asri, airnya biru atau apa, ya kan, gitu contohnya. Itulah kita melihat, bisa mempelajari, ya kan, hal-hal yang ada di wisata bahari. Misalnya tadi wilayah lain, kita kan di Medan, mau pengen wisata bahari di Palembang kita atau Sulawesi loh, lah itu bisa kita lihat, oh begini rupanya ya, berarti kita harus bisa menjelajahi dan mengetahui serta mempelajari wisata bahari tersebut. Di sini lokasi yang kedua adalah lokasi cukup sejuk. Ya, semua wisata bahari itu memiliki lokasi yang cukup sejuk dan lapang supaya laut itu bisa kita nikmati dengan udara yang bersih, sejuk, serta luas gitu ya kan, supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan turis lain kalau misalnya ada para pendatang yang datang di dalam wisata bahari tersebut. Yang ketiga, menikmati keindahan matahari. Kita bisa lihat di situ kalau kita misalnya mau berenang sampai malam ataupun sampai larut sore gitu ya kan, sore atau larut malam, pasti kita bisa melihat menikmati keindahan matahari tenggelam misalnya ya kan. Kalau udah masih sore dia, kita lihat, wah indahnya matahari yang tenggelam di sekitar laut, kita bisa menikmatinya. Oke kelas. Nah, yang keempat, pengunjung bisa menikmati ikan hasil tangkapannya dari laut. Oke, itu benar. Jadi kalau misalnya ya kan, ada situ para pedagang yang ingin mau mengambil ikan, tapi dia mau menjual ikan itu, ya kan. Jadi pengunjung-pengunjung itu bisa menikmatinya, hasil tangkapan ikan di laut itu. Misalnya kita ibaratkan ikan ya kan. Misalnya ikan di laut itu kayak, inilah satu contohnya, kayak kepiting lah seandainya, ataupun kayak
ikan, misalnya ya kan, entah danau, ikan mujair kan dijual mereka, kita nikmati hasilnya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang di laut sana ya kan. Nah, kita juga memakannya, misalnya gurita mereka tangkap, mereka jual. Dan kita, misalnya kayak saya mau pengen beli gurita itu yang dari hasil tangkapan nelayan, ya kita bisa menikmatinya, bisa kita bakar juga di situ. Oke. Oke kelas, untuk sekian dulu. Nanti kita tonton videonya ya nak tentang wisata bahari juga. Nanti setelah itu kamu bisa menulis dan mengingat tentang wisata-wisata bahari yang ada di Indonesia ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dah, sampai berjumpa. Semoga kalian dalam sehat-sehat selalu ya nak. God bless you all.